mungkin sudah dapat terlihat dengan jelas ya, Bapak Ibu yang di luring. Ya, tolong di slideshow. Ya, lanjut saja. Nah, ini melatar belakangi Bapak Ibu ya. Pertama, bagaimana sebelumnya? Ya, ya, melatar belakangi bagaimana pemerintah ingin membuat ya suatu peraturan yang lebih apa efektif dan efisien ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kita membuat peraturan pemerintah nomor 5 ya tentang perizinan berusaha berbasis resiko, di mana selanjutnya dari PP 5 ini akan diuraikan lebih lanjut oleh kementerian lembaga terkait dengan kelompok usaha yang akan diatur. Nah, terkait dengan kelompok usaha di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan mengeluarkan terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, di mana juga kelompok usaha yang diatur ini tentunya mengacu kepada PP 47 yang lebih duluan untuk mengatur terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Makanya klinik ya salah satu bentuk fasilitas kesehatan diatur di dalam Permenkes 14 tahun 2021. Lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya di Permenkes 14 tahun 2021 ini, Bapak Ibu, ini salah satunya ya, salah satunya bentuk standar usaha itu adalah standar usaha klinik. Nah, standar ini nantinya akan mengatur terkait dengan kegiatan klinik ya dalam penyelenggarakan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang mendapat menyediakan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap ya, baik di klinik pemerintah maupun di klinik swasta. Dalam artian Bapak Ibu, jadi nanti akan dikelompokkan sesuai dengan kelompok usahanya, ada klinik milik pemerintah dan ada klinik swasta, dan juga dengan kemampuan pelayanannya ada yang klinik yang memberikan pelayanan rawat jalan dan atau klinik yang memberikan pelayanan rawat inap. Lanjut. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ya jelas didefinisikan ya bahwa klinik itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik. Jadi batasannya ada yang mampu memberikan pelayanan medik dasar dan spesialistik. Jadi sementara kalau kita pahami Bapak Ibu di atas spesialistik itu ada pelayanan subspesialistik. Jadi tentu pelayanan subspesialistik ya itu bukan termasuk di dalam pelayanan klinik. Dia harus bentuk fasilitas yang lain yaitu rumah sakit ketika memberikan pelayanan subspesialistik. Nah, pembagian klinik ini Bapak Ibu dibagi dalam 4 ya. Kalau berdasarkan kepemilikan, tadi sudah jelas dia adalah milik pemerintah dan milik swasta. Dan berdasarkan kemampuan tadi pelayanan ada rawat jalan, klinik pratama dan klinik utama. Dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan dia rawat jalan dan rawat inap. Dan kepemilikan modal Bapak Ibu, ada yang dalam negeri dan luar negeri. Jadi ini Bapak Ibu, karena masing-masing ini nanti ada kekhususan yang mengatur ya. Baik dari kepemilikan nanti sampai kepemilikan modal. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Contoh-contohnya, siapa yang termasuk dengan klinik pemerintah? Klinik pemerintah sudah dijelaskan di sini adalah ya pemerintah daerah, lembaga pemerintah, TNI dan Polri. Tentu klinik-klinik milik kementerian ya kayak ini teman kita di sini ada ya PT KAI itu termasuk juga klinik pemerintah. Karena hal seperti ini juga banyak yang menanyakan lagi ke kami. Sebagai contoh, apakah klinik TNI Polri itu termasuk klinik pemerintah? Nah, ini jelas Bapak Ibu di sini sudah disebutkan Bapak Ibu. Nah, klinik swasta adalah klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum. Artinya Bapak Ibu, ya, selain milik perorangan, dia juga harus berbadan usaha atau berbadan hukum. Ya, Bapak Ibu mungkin paham ya bentuk badan usaha, badan hukum itu apa, CV, PT dan segala macam. Nah, itu nanti juga terkait dengan bentuk ya. Tadi kan ada bentuknya ya, bentuk berdasarkan kemampuan pelayanan. Mana yang boleh perorangan, mana yang harus badan usaha. Ya, tentu semakin kompleks kita harapkan itu tentu harus diberikan oleh
badan usaha. Kenapa harus badan usaha? Tidak boleh perorangan. Karena semakin kompleks tentu kita ingin memberikan kepastian bagi si petugas yang akan bekerja di sana. Ya kan? Kepastian masa depannya. Ya, kalau dia berbentuk badan usaha, tentunya dia sudah semakin baik ya pengolahannya. Itu Bapak Ibu ya, pemikirannya. Jadi bukan kita melarang, enggak, ya. Kemudian kemampuan pelayanan klinik itu tadi ada dua ya, berdasarkan kemampuan pratama dan utama. Batasannya apa? Sudah jelas Bapak Ibu, menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Kemudian dia upaya pelayanan kesehatan meliputi aspek medis dasar, rawat jalan, rawat inap. Jadi bisa berupa rawat jalan, bisa juga dia rawat jalan dan rawat inap. Kemudian untuk hal tertentu ya, kemampuan di bidang bedah, dia hanya dibatasin ya, terkait dengan sarana prasarananya juga yang sangat terbatas, dia hanya bisa melakukan pelayanan kecil tanpa anestesi umum dan ataupun spinal. Nah, kemudian menyediakan pelayanan estetik medicine sesuai dengan, nah, jadi klinik pratama itu dapat memberikan pelayanan estetik medicine sesuai dengan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Artinya apa Bapak Ibu? Ya kita tahu bahwa kemampuan dari seorang dokter ya, dokter umum lah kita bilang GP, itu kan diatur ya di dalam perkonsil ya. Ada level 4A, ada level 4B. Jadi kalau kemampuan estetik medicine ini merupakan kemampuan 4B ya, yang didapatkan setelah dia mendapatkan pelatihan ataupun, nah pelatihan ini pun harus ada aturannya Bapak Ibu, yang mendapat pengakuan dari organisasi profesi. Ya Bapak Ibu. Nah, klinik utama ini dia melayangkan pelayanan dasar dan spesialistik. Nah, pelayanan medik dasar di sini tentunya terbatas Bapak Ibu. Yang kita harapkan di sini adalah lebih diutamakan adalah pelayanan spesialistiknya. Kemudian upaya pelayanan kesehatan meliputi aspek medik spesialistik dan atau dasar dan spesialistik. Nah, dia sama ya Bapak Ibu, boleh rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan kewenangan di dalam pelayanan yang diberikannya. Nih, dapat melakukan bedah kecuali tindakan bedah yang menggunakan anestesi umum. Ini kemarin juga sudah sepakatan dengan organisasi profesi Bapak Ibu. Mengingat tadi ya sarana prasarana yang pendukung yang ada di klinik tentunya terbatas, tidak selengkap yang ada di rumah sakit. Juga kita lebih mengutamakan terkait dengan keselamatan dari pasien tersebut. Makanya menurut tindakan bedah juga dilakukan pembatasan. Lanjut. Nah, kalau kita cermati tadi apa yang kami sampaikan, kita dapat melihat gambaran klinik seperti ini. Jadi banyak bentuk-bentuknya. Ya, kalau kita lihat, ya klinik pratama non rawat inap aja mungkin ada 4 ya bentuk seperti ini. Dia boleh ya tanpa pelayanan farmasi ataupun tanpa pelayanan laboratorium, ya. Atau ya dia boleh dengan pelayanan farmasi atau tanpa pelayanan laboratorium. Jadi 4 seperti ini pun variannya ya, variasinya bisa kita lihat. Nah, kalau dia klinik rawat inap ya, dia memang sudah diwajibkan di sini harus memiliki pelayanan farmasi dan juga harus memiliki pelayanan laboratorium. Nah, ini juga sudah ditetapin ya, batasan dia untuk memberikan rawat jalan dan rawat inap itu apa? Nah, batasan untuk waktunya, waktu pelayanan itu sudah ditetapkan Bapak Ibu. Ya, 8 jam, minimal 8 jam untuk dia klinik rawat jalan. Ya, ini sesuai dengan peraturan Bapak Ibu ya terkait dengan pemberi pelayanan. Nah, klinik utama juga Bapak Ibu, hampir sama Bapak Ibu. Jadi variasinya untuk yang non rawat inap ya boleh seperti ini ya. Kemudian rawat inap. Nah, ini ya sama ya. Dan klinik utama itu yang disebut juga bisa memiliki kekhususan Bapak Ibu. Jadi yang hanya bisa memiliki kekhususan itu ya terkait dengan bidang spesialistik yang pemberi pelayanan itu adalah klinik utama Bapak Ibu. Jadi klinik pratama itu tidak ada disebut kekhususan. Ya, itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini perizinan klinik sesuai standar. Nah, apa saja Bapak Ibu? Lanjut. Nah, di Permenkes 14 ya sudah dijelaskan bahwa ada nomor KBLI Bapak Ibu. Dan ini penting Bapak Ibu. Nanti mungkin lebih dijelaskan dari Pak Direktur ya dari BKPM terkait dengan
pengisian di dalam OSS tersebut ya, terkait dengan alurannya. Karena ini nanti terkait dengan mekanisme perizinan nomor KBLI yang akan dimasukkan tersebut. Nah, kemudian kita tahu Bapak Ibu ya di Permenkes 4 itu ataupun PP 5 itu perizinan itu dibagi berdasarkan resiko. Resiko terkait dengan usaha yang akan dilakukan. Nah, untuk klinik sudah disepakatin bahwa dia merupakan tingkat resiko menengah tinggi ya. Karena pelayanan yang diberikan itu tidak sekompleks sebuah rumah sakit. Nah, makanya untuk perizinan itu ada hal-hal yang berbeda nah dengan dia sebuah rumah sakit. Nah, istilah ini hanya istilah saja Bapak Ibu ya. Bentuk izinnya pun disebutkan di situ adalah ini dia izin ya. Ini dia dokumen perizinan untuk klinik itu ada dua. Pertama NIB, nomor izin berusaha dan sertifikat standar. Ya, jadi Bapak Ibu di sini harus membedakan namanya izin dengan perizinan. Jadi perizinan itu bentuknya dua, NIB dan sertifikat standar. Kalau rumah sakit perizinannya ya. Nah, bentuknya izin. Jadi itu hanya penamaan nomenklaturnya nantinya. Nah, prosesnya sama nantinya Bapak Ibu ya, lewat OSS. Nah, ini tentunya sama ya perizinan. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak ada perbedaan dalam proses perizinannya nantinya, ya. Persyaratan perizinan baik dia klinik pemerintah maupun klinik swasta itu tidak ada perbedaan persyaratannya, sama Bapak Ibu. Nah, ini dia waktu perizinannya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ditetapkan Bapak Ibu ya. Ini untuk kepastian. Kita tahu bahwa salah satu juga upaya dalam dibentuknya PP 5 ini beresiko untuk lebih memastikan ya para pelaku usaha. Ini Bapak Ibu juga jangka waktu pengurusan perizinan 20 hari. Kenapa ini kami ingatkan Bapak Ibu? Karena ada proses-proses untuk klinik pratama yang pemilikannya modal dalam negeri ya. Tentu dalam negeri itu kan klinik pratama ya, semua klinik pratama. Nah, klinik utama itu ada modal dalam negeri dan modal asing. Nah, kewenangan untuk memberikan verifikasi ya ataupun persetujuan itu ada di pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu nanti di proses OSS itu ada batasannya. Jadi tidak boleh juga Bapak Ibu terlalu lama untuk melakukan proses verifikasi karena waktunya terus berjalan di situ. Ya, terakhir kami bisa membuka karena kebetulan kami punya izin akses turunan untuk PMA, penanaman modal asing, itu waktunya itu mundur. Jadi mulai dari 20 hari dimasukinnya. Jadi besok kita lihat sudah 19 hari lagi, 18. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Karena jangan sampai karena kalau sudah lewat 20 hari otomatis itu nantinya ya nanti ada keterangan lebih lanjut dari Pak Direktur ya, itu akan terproses sendiri dianggap sudah memenuhi. Nah, masa berlaku perizinan sama ya seperti sebelumnya 5 tahun. Persyaratan perizinan itu dapat dilihat dari nanti persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Teknis itu dilihat dari bangunan, sarana prasarana sampai bentuk dan jenis pelayanan pada klinik tersebut. Nah, ini dia Bapak Ibu, permohonan perizinan klinik. Jadi para pelaku usaha melakukan proses perizinan itu melalui sistem OSS, Online Single Submission ya. Ini online-nya sudah ada Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau perizinan klinik dengan PMA, penanaman modal asing merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ini sesuai amanat dari Undang-Undang Pemerintah Daerah. Kita tahu bahwa Undang-Undang 23 tahun 2014 itu kan mengatur dengan kewenangan ya. Itu diatur bahwa terkait dengan penanaman modal asing adalah kewenangan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat Bapak Ibu. Nah, atas dasar itulah maka terkait dengan perizinan PMA ya tentunya ini Bapak Ibu kami ingatkan ya Bapak Ibu. Nah, siapa saja yang akan klinik yang boleh ya Bapak Ibu. Ada aturannya nih Bapak Ibu yang boleh untuk PMA. Nah, itu diatur di dalam peraturan presiden ya, Perpres. Jadi ada izin usaha terbuka dan tertutup untuk modal asing. Jadi sudah diatur Bapak Ibu. Kenapa kami ingatkan? Karena dengan adanya sistem registrasi, mungkin Bapak Ibu ingat ya registrasi ya. Kami ya mendapat beberapa masukan dari hal tersebut. Ternyata masih banyak klinik pratama yang diberi izin ya, izinnya langsung oleh daerah dengan modal asing. Makanya kami ingat, hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Tolong diingatkan bagian perizinan Bapak Ibu untuk klinik pratama dengan
modal asing itu tidak bisa, ya. Karena kan kita harus juga sudah diatur mana yang bisa terbuka dan tertutup untuk pemodalan. Nah, itu peraturan presidennya ada. Lanjut. Nah, ini dia bentuk klinik ya. Ini klinik pemerintah tadi berbentuk badan hukum publik. Kemudian klinik swasta dengan pelayanan rawat jalan dapat berbentuk perseorangan, badan usaha dan badan hukum ya. Ini tadi sudah kami jelaskan. Kemudian dokumen persyaratan perizinan apa saja Bapak Ibu ya. Itu jelas Bapak Ibu, profil ya, profil klinik ya, namanya, alamat harus jelas. Kemudian ada self assessment dari klinik tersebut. Nah, ini perlu kami jelaskan di Permenkes 14 itu contoh untuk klinik pratama Bapak Ibu. Jadi sehingga klinik utama harus menyesuaikan. Nah, menyesuaikan terutama untuk sarana, prasarana dan peralatan kesehatannya. Ya, karena di Permenkes 14 disebutkan untuk sarana prasarana untuk klinik utama terkait dengan pelayanan kesususannya itu diatur oleh organisasi profesi. Kita tahu mengikat bagaimana beragamnya ya spesialistik dan tentunya kewenangan itu sangat beragam juga. Kewenangan yang diberikan mereka juga nanti mengikuti sarana prasarana yang akan tersedia. Nah, itu sudah dibuat di sana. Nanti kami akan sampaikan lebih lanjut di slide-nya ya. Kemudian daftar obat-obatan yang ada, daftar nama SDM klinik ya, supaya jelas dan pasti Bapak Ibu. Kemudian SIP, perjanjian kerjasamanya. Nah, bila mempekerjakan tenaga asing, itu juga harus mengikuti peraturan yang ada. Tidak semua ya bentuk pelayanan kesehatan itu terbuka untuk kesehatan asing, ya tenaga kesehatan asing. Itu sudah ada Bapak Ibu. Kita mengikuti peraturan tersebut. Nah, antara lain kalau kita baca di sana adalah bila tidak tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan tersebut di negara kita. Jadi itu boleh mereka mempekerjakan. Dan bila pun nanti mempekerjakan itu sebatas apa, itu diatur juga. Tidak semua juga mereka bisa seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan. Ya, nanti tetap harus ada ahli pengetahuan ataupun ahli teknologi terhadap tenaga kesehatan kita. Antara lain di situ Bapak Ibu diatur. Kemudian surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik. Nah, ini perlu Bapak Ibu kita samakan persepsi kita. Ingat, ya, pertimbangan persetujuan klinik itu ya dari sisi kita kesehatan Bapak Ibu. Dari sisi akses ya, akses ini tentu bagaimana distribusi yang kita pikirkan ya, distribusi klinik di daerah tersebut ya. Jadi untuk terkait hal lain silahkan itu diserahkan kepada SKPD terkait. Contohnya ya terkait dengan apakah ini perizinan lingkungan hidupnya harus SPPL, itu silahkan, itu nanti urusannya ada di kementerian lembaga terkait. Itu Bapak Ibu. Kita memastikan apakah tenaganya memang sudah tersedia, meyakinkan apakah pelayanannya memang benar-benar seperti itu ya. Karena Bapak Ibu banyak pelaku usaha juga mengeluhkan ke kami ya, terus terang Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika mendapatkan persetujuan ini ya urusan di luar kesehatan pun itu ditanyakan oleh dinas kesehatannya. Ya, contoh tadi izin lingkungan dan segala macam. Ya. Itu Bapak Ibu. Lihat aja Bapak Ibu di Permenkes 14 ya. Di situ tidak ada disinggung terkait dengan izin lingkungan karena izin lingkungan itu adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu diatur lebih lanjut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Itu makanya ada di Peraturan Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2021 Bapak Ibu. Itu terkait dengan izin lingkungannya yang sudah jelas menyebutkan bahwa untuk KBLI klinik adalah SPPL di situ. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, tolong Bapak Ibu ya, kita sama-sama ya misinya ya, karena ini kan tujuannya adalah mempermudah para pelaku usaha ya. Jadi kita mengawal dari sisi proses di bidang kesehatannya. Ya, silahkan hal tersebut yang lainnya oleh SKPD yang lain. Nah, ini ya sertifikat standar klinik adalah surat izin operasional klinik. Ini untuk perpanjangan Bapak Ibu ya. Ketika perpanjangan misalnya Bapak Ibu ya sebelum Permenkes ini dikeluarkan
ya sebelumnya pasti sudah mendapatkan izin ya. Nah, itu akan dilampirkan ketika Bapak Ibu melakukan proses perpanjangan di dalam sistem OSS ini. Nah, ini proses perubahannya juga dan dokumen perubahan NIB diatur di dalam Permenkes 14. Lanjut. Nah, ini ada persyaratan Bapak Ibu ya. Ini yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini hal-hal ini yang seperti ini yang mungkin Bapak Ibu dari kita ketika kita ingin menyetujui ya klinik tersebut akan didirikan. Seperti apakah aksesnya mudah ya dijangkau, karena kan jangan sampai dia berada di jalan yang sulit untuk ketika dilakukan rujukan. Nah, itu kan aksesnya mudah. Kemudian bangunan kuat, stabil dan kokoh, bangunan bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal perorangan. Ini kan dari sisi PPI ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita untuk mencegah terjadinya penularan ya. Jadi artinya apa? Ada akses masuk yang berbeda ya ketika dia berdampingan ya, di sebelahnya ada sakit. Kemudian memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, kemudian dalam pemberian pelayanan. Ya, ini tentunya nanti kita bagaimana keamanan dan kenyamanan ini kan tentu untuk kelompok-kelompok tertentu ya, disabilitas, orang tua ya, ketika ada akses untuk mendapatkan pelayanan di sana. Kemudian tata ruang memastikan fungsi fasilitas pelayanannya. Ini juga memperhatikan proses tadi ya, proses pencegahan penanggulangan infeksi tadi ya. Jangan sampai ada ruang pelayanan konsultasi TB, di sebelahnya ada kalau rawat inap ya, ada pelayanan untuk makan. Dan itu kan nggak mungkin sesuatu yang tidak masuk di akal. Tapi itu Bapak Ibu terjadi Bapak Ibu. Ya dulu saya pernah di puskes koordinator puskesmas ya, saya lihat di suatu puskesmas tata ruang bangunan ini seperti itu. Aneh saya bilang. Ya, di sebelahnya pelayanan TB tapi di sebelahnya untuk penyediaan makanan ruangannya. Terjadi Bapak Ibu. Nah, hal seperti itu yang Bapak Ibu lihat pastikan nantinya. Kemudian bila dalam satu kantor pintu masuk klinik harus terpisah dan tidak boleh bergabung. Ini tadi sama ya Bapak Ibu ya, untuk mengurangi pencegahan tadi. Klinik terletak di dalam gedung perbelanjaan, tidak melayani rawat inap ataupun operasi. Kemudian tata letak ruang pelayanan memperhatikan zona klinik. Artinya mana pelayanan tadi ya, ketika pelayanan itu ada pelayanan untuk orang sehat, ya orang sakit, kan ada yang orang ibu hamil itu kan bukan orang sakit kan, orang sehat kan. Jadi kita minimalisir ruangan untuk pelayanan tersebut itu ya tidak bersebelahan dengan pelayanan orang yang beresiko. Nah, kemudian komponen bangunan dan materi harus kuat. Nah, ini Bapak Ibu, banyak sini juga kawasan klinik bebas rokok. Ini sesuai dengan itu ya. Memiliki papan nama dokter tercantum, sudah jelas ya untuk memastikan. Baru klinik dengan layanan farmasi wajib memasang papan nama apoteker. Lanjut. Nah, ini persyaratan ruangan Bapak Ibu. Di sana sudah ditetapkan bahwa ada ruangan minimal yang kita sebut Bapak Ibu, ya. Ada terdiri dari ruang pendaftaran, ruang administrasi, ruang tunggu, ruang konsultasi, ya, dan sampai kamar mandi. Nah, di sini Bapak Ibu ya lebih diterapkan itu bagaimana, artinya apa? Ruang itu tidak harus berdiri sendiri. Misalnya ruang pendaftaran dan ruang administrasi itu bisa saja dalam satu ruangan, artinya yang bergabung ya, bergabung. Di sini adalah fungsinya lebih ditekankan Bapak Ibu. Nah, ini tambahan untuk rawat inap. Ketika dia rawat inap, ya ada tambahan dari ruangan minimal untuk dia rawat jalan, Bapak Ibu. Ya, tentu ada rawat gawat darurat, ruang staf, instalasi farmasi, ruang laboratorium. Ya, karena ini memang instalasi farmasi dan laboratorium yang merupakan keharusan ya, yang harus dimiliki juga untuk klinik dia rawat inap. Nah, ini dia juga sudah ditetapkan di situ Bapak Ibu. Ya, ini sama seperti Permenkes 9. Klinik rawat inap harus memiliki tempat tidur minimal 5 dan paling banyak 10 tempat tidur Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Nah, ini persyaratan minimal perserasananya ya, mulai dari sistem ventilasi, ya, ambulans, sistem komunikasi. Nah, ini nanti akan ada di aturan lebih lanjutnya, ya, kapan dia harus memiliki ambulans dan segala macam. Nah, prasarana klinik harus dapat keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik, Bapak Ibu, di situ disebutkan. Lanjut. Nah, ini persyaratan minimal Bapak Ibu ya, di dalam ini di dalam Permenkes 14 kami coba mengatur peruangan tadi ya.
peralatan apa yang ada di ruang pemeriksaan umum dan konsultasi, dan peralatan apa yang berada di ruang kesehatan gigi dan mulut, ya sampai ke ruang laboratorium. Lanjut. Nah, untuk klinik utama, ya di situ disebutkan, Bapak Ibu, di perkes 4, untuk klinik utama, standar persyaratan set, tindakan medis, bahan habis pakai, perlengkapan manajemen terkait dengan pelayanan medik spesialistik diselenggarakan mengacu kepada standar profesi yang ditetapkan dan tentukan ini oleh Ikatan Dokter Indonesia, IDI ya. Nah, kami juga sudah memberikan surat kepada IDI yang terkait hal ini. Mudah-mudahan nanti kami akan mendapatkan jawabannya dan nanti akan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu ya terkait dengan hal ini ya Bapak Ibu dari surat Dirjen terkait dengan batasan-batasan pelayanan yang dilakukan pelayanan medik spesialistik yang ada di klinik. Tentu tidak sama ya Bapak Ibu dengan tadi ya dengan dilakukan di rumah sakit ya mengingat tadi sarana prasarana tidak pendukungnya tidak lengkap yang ada di rumah sakit. Nah, batasan-batasan itulah perlu ditetapkan seperti apa. Nah, dari standar inilah nanti yang akan digunakan untuk dokumen self assessment tadi. Jadi kami sampaikan lagi bahwa bentuk formulir self assessment yang ada di Permenkes 14 itu untuk klinik Pratama itu hanya sebagai contoh kami buat. Nah, itu untuk contohnya itu adalah klinik Pratama. Tapi kalau klinik utama harus disesuaikan. Ya, tadi sesuai dengan pelayanan spesialistik yang diberikannya. Sebagai contoh, ketika ada pelayanan untuk pemeriksaan kandungan, tentu sarana prasarananya mengikuti tadi yang kita harapkan akan ada informasi dari IDI terkait dengan batasan-batasan pemeriksaan kandungan di klinik tersebut. Lanjut. Bapak itu masuk aja dulu, nomor 2 dari dua. Lanjut. Udah nih ya? Oh ya. Nah, Bapak Ibu, ya di situ sudah diatur juga struktur organisasinya, Bapak Ibu. Ini paling sedikit struktur organisasi itu terdiri dari penanggung jawab ya namanya. Penanggung jawab klinik sekaligus sebagai sebagai pimpinan, itu merupakan pimpinan klinik. Nah, di sini memang kita mempertahankan namanya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ya seperti kayak kepala klinik ya di situ namanya penanggung jawab klinik. Nah, ditambah dengan penanggung jawab kedaruratan dan penanggung jawab kefarmasian. Nah, ini juga berdasarkan kesepakatan dulunya pada saat penyusunan ini, ya. Kemudian penanggung jawab klinik Pratama ini harus seorang dokter spesialis. Nah, ini ya, penanggung jawab klinik Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, sudah ditulis ya. Harus dokter, dokter gigi, dokter spesialis. Jadi artinya bisa di luar dokter spesialis sebagai penanggung jawab klinik utama. Kemudian penanggung jawab klinik harus memiliki SIP klinik tersebut dan dapat, ini Bapak Ibu, dan dapat sebagai merangkap pemberi pelayanan Bapak Ibu. Nah, penanggung jawab di klinik baik PMDN dalam negeri, pengelolaan dalam negeri atau harus warga negara Indonesia. Sudah diatur dan penanggung jawab kedaruratan klinik adalah dokter. Tetapi kalau penanggung jawab kedaruratan di klinik dokter dan dokter gigi, boleh dokter gigi ataupun dokter gigi spesialis. Jadi nggak harus dokter untuk penanggung jawab dari gigi, walaupun ya. Jadi untuk pelayanan klinik yang khusus untuk gigi dan mulut itu boleh diberikan oleh dokter gigi ataupun dokter gigi spesialis. Nah, penanggung jawab ruang farmasi klinik adalah apoteker. Apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker lain, ya. Kemudian dokter gigi, dokter spesialis di bidang pelayanan primer hanya dapat sudah diatur bahwa masing-masing penanggung jawab itu hanya bisa sebagai penanggung jawab untuk satu klinik Bapak Ibu. Nah, disinilah harus kita lakukan monitoring evaluasi. Artinya Bapak Ibu, kenapa kita batasin? Supaya benar-benar fungsi manajerial ataupun penanggung jawab itu berjalan di klinik tersebut. Jadi benar-benar diawasi dan dibina. Jadi benar-benar tumbuh istilahnya klinik yang sebagai yang ditanggung jawabin orang tersebut. Lanjut. Nah, SDM klinik ya sudah ditetapkan ya untuk klinik Pratama dan Utama pun sudah diatur di situ ya Bapak Ibu. Nah, SDM klinik ini untuk jenisnya sudah ditetapkan paling sedikit ya. Kalau dokter kan sudah ditetapkan paling sedikit itu jumlahnya ya.
dua ya, dokter gigi ataupun dokter gigi spesialis. Nah, sedangkan yang tenaga kesehatan lainnya, apoteker, tenaga keperawatan, tenaga gizi itu terkait dengan pelayanan yang diberikan dan ya tentu beban kerja. Nah, Bapak Ibu. Nah, karena bervariasi tadi Bapak Ibu. Tadi kan di slide tadi kan bervariasi bentuk klinik ya. Ada yang bisa memberikan pelayanan kefarmasian, ada tidak bisa beri kefarmasian ataupun laboratorium. Nah, tentu itu disesuaikan dengan pelayanan yang mereka berikan. Nah, jumlahnya nanti tergantung. Ya, misalnya tadi ya dia rawat jalan dengan rawat inap. Tentu jumlah tenaga perawatnya pun itu harus mereka tetapkan. Ya, berapa banyak. Ya, semakin banyak pelayanan tentu disitulah Bapak Ibu kita bisa memastikannya. Nah, itu bisa acuannya mana Bapak Ibu? Di PPSDM, di bagian SDM sebenarnya sudah ada penetapan hal tersebut ya. Misalnya satu perawat untuk berapa pasien, nah satu dokter untuk berapa pasien. Dan itu bisa Bapak Ibu gunakan Bapak Ibu. Lanjut. Delay ya, teman-teman. Izin diulang lagi, bisa keluar lagi, nanti masuk lagi. Ya, coba masuk lagi. Kadang dia mau. Oke, jadi Bapak Ibu, ya ini sudah diatur juga ya untuk klinik utama Bapak Ibu ya terkait dengan tenaganya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, lanjut. Nah, jenis pelayanannya sudah diatur juga ya. Bagaimana kita juga tetap ya sebuah fasilitas itu memberikan pelayanan secara komprehensif ya mulai dari promotif, preventif maupun kuratif dan rehabilitatif. Lanjut. Nah, di dalam Permenkes 4 ini juga sudah disebutkan bahwa salah satu kewajiban dari klinik adalah untuk dilakukan registrasi. Nah, tujuan dari registrasi ini jelas Bapak Ibu ya, bagaimana kita untuk mengetahui ya apakah benar ya klinik tersebut terdaftar ataupun tidak. Ini semakin supaya jelas Bapak Ibu dalam hal nanti membantu kita dari Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi ya. Nah, ini juga mempermudah kita nantinya untuk melakukan kebijakan-kebijakan ke depan. Seperti kita tahu tadi, redistribusi. Ya kemarin kan Ibu Direktur menyebutkan bahwa salah satu ada upaya kita tuh bagaimana istilahnya mengurangi beban UKP di puskesmas. Tapi kan kita eh, harus menetapkan puskesmas yang seperti apa yang harus kita redistribusi. Nah, itu satu. Kemudian klinik mana yang akan menerimanya. Nah, selanjutnya klinik yang di tempat kita apakah sudah cukup. Nah, itu perlu Bapak Ibu. Kalau data tersebut tidak bisa kita dapatkan dengan pasti, ya kan saya yakin bahwa di setiap provinsi pasti belum bisa memastikan jumlah klinik yang pasti di sana. Benar kan? Nah, makanya kita berharap dengan proses registrasi ini nanti kita akan bisa menata lebih baik lagi ataupun mendapatkan yang berapa sih sebenarnya klinik kita. Itu sangat mempengaruhi dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita buat. Ya, karena kan bagaimanapun keberadaan klinik itu sangat mendukung ya pemerintah dalam upaya-upaya tadi mempercepat ya meningkatkan kesehatan ya di masyarakat ya. Nah, salah satu juga ya dengan adanya, nah kami berharap Bapak Ibu ya jangan sampai juga ya kita harus juga memotivasi ya teman-teman di klinik ya jangan sampai mereka menanyakan karena proses registrasi ini kan sederhana ya, simple ya, sudah ada aplikasinya, webnya. Nah, jangan sampai menanyakan apa sih konsekuensinya. Nah, itu yang sering ditanyakan. Ya, konsekuensi selalu ditanyakan. Nah, mereka baru kadang-kadang kita melakukan tersebut ketika itu ada sesuatu yang merugikan kita. Nah, itu jangan Bapak Ibu. Nah, karena tentu terang aja ke kami
ya dengan adanya proses registrasi ini ya BPJS sudah mulai mau mensinkronkan. Jadi mereka akan menggunakan sistem penomoran registrasi klinik ya yang ada di kita sebagai fasilitas yang akan bekerja sama di tempat mereka. Itu informasi awalnya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai istilahnya merugikan karena ada salah satu dari provinsi ya di sini di Indonesia 34 itu yang sama sekali belum terregistrasi. Padahal kami sudah membuka diri ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada kesulitan, kabupaten kotanya, silakan menghubungi kami. Silakan Bapak Ibu tanya ke kabupaten kota yang lain yang sering menanya ke kami. Pasti akan kami dampingi terus. Artinya tidak sulit Bapak Ibu. Ya, ini akan jadi catatan buat kami ya nanti untuk provinsi tersebut. Satu saja Bapak Ibu. Sampai sekarang ini sejak 1 tahun yang lalu ya, 1,5 tahun yang lalu sudah kami buat edarannya sampai sekarang masih nol di sana. Kan nggak mungkin ya. Nah, padahal ada satu kota di provinsi tersebut termasuk kota yang besar. Lanjut. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di dalam proses perizinan itu ada proses penyesuaian klinik ya. Nah, itu dilihat dari tadi ya dari bagaimana pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tadi. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu sudah ditetapkan siapa saja yang melakukan penilaian tim kesesuaian tadi ya. Nah, untuk klinik pratama dan klinik utama itu dilakukan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya. Tentunya di sini klinik utama itu adalah klinik utama yang penanaman modal dalam negeri ya. Itu dilakukan oleh PTM PTSP Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian penilaian kesesuaian di klinik utama penanaman modal asing itu tadi sudah kami sebutkan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, maka akan dilakukan Ditjen yang terkait ya, terkait dengan penanganan ini ya. Tentunya nantinya oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kementerian Kesehatan ya, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait dan Dinas Kesehatan Provinsi terkait. Nah, ini dapat melibatkan organisasi profesi ataupun fasilitas kesehatan. Tentu ini nanti terkait dengan pelayanan spesialistik yang akan diberikan. Ya, kadang-kadang kan untuk ranah-ranah spesialis tertentu, ya kita juga akan bisa mengikuti organisasi profesi memastikan apakah sarana yang tersedia di klinik utama tersebut sudah mengikuti batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh organisasi profesi ataupun asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan. Lanjut. Belum nih. Lanjut. Ini belum berganti. Oh ya ini udah ya. Nah, di peraturan ini Bapak Ibu ya juga sudah diatur ya jangka waktu penilaian kesesuaian. Jadi itu ada Bapak Ibu. Jadi ini juga sebagai pengingat kita ya, karena tadi ada keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten dan provinsi untuk hal tertentu. Nah, itu ada batasan waktunya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah memverifikasi ke lapangan, ada waktu 10 hari yang memang Bapak Ibu harus tetapkan ya, apakah ada perbaikan ataupun diterima. Nah, ini ada proses disclaimer juga di peraturan ini ya bagi klinik yang sudah operasional sebelumnya dan akan mengajukan permohonan perizinan berusaha klinik, namun setelah dilakukan penilaian kesesuaian ternyata masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, maka diberikan perizinan berusaha klinik dengan memenuhi persyaratan di bawah ini paling lambat hingga perpanjangan perizinan berusaha klinik berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi ada klinik yang sudah berdiri sebelum ada Permenkes 14 ini, tetapi pemenuhan sarana prasarananya masih ada yang kurang, itu masih diperbolehkan untuk kita beri izin Bapak Ibu ya sampai perpanjangan 5 tahun ke depan. Nah, ini ada kemudahan juga yang kita harus berikan. Dengan melampirkan apa Bapak Ibu? Ya, mereka harus menyatakan komitmen mereka kapan sarana prasarana ataupun alat kesehatan tersebut akan mereka penuhi sesuai dengan peraturan yang ada. Dan dokumen perencanaannya. Lanjut.
delay. Nah, ini ada pengawasan juga ya dalam perizinan klinik ya. Pak Sugeng sinyal saya di laptop saya yang delay. Nah, ini juga ada pengawasan ya, proses pengawasan juga diatur ya. Ini kami juga mengharapkan Bapak Ibu ya untuk tetap melakukan pendampingan ataupun pembinaan ya terhadap teman-teman di klinik ya. Ini dia. Jadi ada pengawasan rutin, ya ada pengawasan insidentil, ada pengawasan yang dapat dilakukan bersama juga dengan organisasi profesi ataupun asosiasi pelayanan. Jadi ini jelas Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu melakukan pembinaan. Nah, lanjut. Lanjut. Belum muncul. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, sebagai kesimpulan di dalam materi ini bahwa klinik merupakan salah satu pelayanan yang diatur ya di dalam Permenkes 14 yang merupakan amanat dari PP 5. Kemudian pengaturan klinik dalam peraturan ini terbagi dua Bapak Ibu ya. Jadi ada aktivitasnya berdasarkan KBLI ya sudah dipastikan 86105 dan 86104 untuk milik pemerintah. Nah, kami berharap Bapak Ibu yang nantinya ya peserta workshop dapat lebih memahami lagi Bapak Ibu. Ya, kami berharap lebih lanjut terhadap teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan ataupun di pemerintah kabupaten kota, DPM PTSP. Karena sampai saat ini masih banyak istilahnya saya nggak tahu apakah Bapak Ibu memang apa memang ada hal yang kurang Bapak Ibu pahami atau kurang percaya diri Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu usahakan ya Bapak Ibu ya di sini nanti kami sudah mengantisipasi memfasilitasi, nanti silahkan Bapak Ibu menanyakan ya supaya Bapak Ibu semakin bisa ya, jangan sampai lah Bapak Ibu karena masih banyak yang itu bukan kami tidak mau ya Bapak Ibu, bukan kami tidak mau meladeni teman-teman di kabupaten kota, tapi kasihan nanti Bapak Ibu di provinsi ya. Karena apa? Semakin banyak yang bertanya di Bapak Ibu, kami yakin Bapak Ibu akan semakin lebih memahami lagi gitu ya. Jadi kalau langsung ke kita, nah itu pasti akan, nah ya sama seperti Bapak Ibu. Sebenarnya juga kami semakin memahami hal-hal tersebut ya, hal-hal ini terutama ya terkait dengan perizinan ini karena banyak yang semakin bertanya kepada kami. Kemudian ini ya Dinas Kesehatan Provinsi diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi lebih lanjut ya, ini sama ya nantinya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ataupun pelaku usaha yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang mungkin bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat berdiskusi ya terkait bagaimana selama beberapa bulan ya karena ini ditetapkan tahun 2021 ya terkait dengan peraturan ini, apakah ada hal-hal yang memang ya perlu kita diskusikan, bahkan ada yang perlu Bapak Ibu usulkan karena tentunya tak ada gading yang tak retak ya, pasti ada segala sesuatu yang perlu kita perbaiki lebih lanjut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.